Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan atau pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat desain gambar untuk kaos di bagian belakangnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah desain untuk gambar ya, atau desain stiker atau logo atau apa ya, untuk di bagian belakang seperti ini. Bagaimana cara membuat desain ini? Namanya desain streetwear. Nah, bagaimana cara membuat desain seperti ini? Saya akan menjelaskannya pada video kali ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Jadi di sini saya tidak ada mengedit videonya. Saya akan murni seperti ini sebagaimana adanya. Jadi kepada teman-teman yang ingin belajar membuat gambaran seperti tadi, desain seperti tadi pada Photoshop, alangkah baiknya ditonton sampai habis. Oke, langsung saja kita masuk di aplikasi Photoshopnya. Baik, setelah masuk di file Photoshop atau masuk di aplikasi Photoshop, pertama kita masuk pertama kita masuk pada tab file, lalu pilih subtab new, pilih pilihan new. Sini untuk namanya terserah, saya tidak ubah. Untuk width dan height atau panjang dan lebarnya kita gunakan pixel, yakni 1440 dikali 1440 dengan resolusi 15 saja, rendah, dengan pixel atau inci, dengan resolusi pixel atau inci. Color mode ya RGB seperti biasa ya, standar 8 bit, transparan atau PNG ya. Pilih ini, setelah itu pilih OK. Tunggu sampai terbuka. Nah, setelah muncul seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat folder group ya, yakni pada pojok kanan bawah ini ya ada gambar folder. Kita klik kiri sekali, nanti akan muncul folder baru. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat folder baru, yakni apa guna dari folder ini, yakni untuk mempermudah kita dalam mencari layers nantinya ya, untuk mengelola atau membandingkan ya layers lain. Nah, selanjutnya kita ubah dulu nama grupnya. Di sini saya kasih nama background ya. Serta teman-teman mau kasih nama apa, background, latar belakang atau apa. Di sini saya makainya background. Nah, untuk layer satu ini kita masukkan dalam background, kita tarik saja ya, kita masukkan ke dalam. Lalu kita klik kiri 2 kali, kita ubah namanya menjadi BG Black. Klik enter. Nah, apa maksud BG Black ini? Yakni kepanjangan dari background black. Nah, saya di sini saya mengubah nama biasanya untuk memudahkan dalam mencari file ya, untuk mencari gambar atau layersnya. Nah, setelah kita pilih BG Black, nah, sekarang kita buat latar belakangnya. Nah, bagaimana cara membuat latar belakang? Di sini ada beberapa tools. Nah, untuk membuat latar belakang kita bisa pilih, untuk yang standar ya, kita bisa pilih di sini pojok kiri di bagian tools, kita pilih rectangular marquee tool, atau bisa kita klik saja langsung huruf M. Nanti akan pindah otomatis. Setelah itu kita tarik dari pojok kiri atas ke bawah. Setelah itu kita klik kembali tombol atau huruf M. Kita klik kanan pada mouse, lalu pilih fill. Nah, setelah pada fill, kita pilih di sini bagian konten, kita use color ya, use color. Lalu pilih warna hitam sesuai dengan background yang kita pilih tadi. Oke, langsung pilih OK, akan muncul. Klik di pada mouse sekali, klik kiri ya, pada mouse sekali di bagian luar kanvas. Nah, kita klik OK, langsung hilang. Selanjutnya kita tutup dulu ini background jangan diganggu, jadi kita lock ya, atau kita kunci. Nah, setelah itu kita bikin folder baru
ya, bikin folder grup baru dengan nama di sini teks. Biasanya kalau saya membuat desain seperti ini, ya, saya hanya membuat 3 folder atau 3 folder grup, yakni background, teks, lalu tambahkan satu grup lagi yakni logo. Nah, jika sudah, kita akan membuat yang pertama adalah ininya. Ya, kita akan buat yakni ini. Saya tandai ini yang di belakang. Ini yang kita buat, yang gambar di belakang yakni berupa gambar garis dan juga gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, langsung saja kita tutup dulu gambarnya. Untuk membuat gambar itu kita bisa mencari referensi atau sumber-sumber gambar dari Google atau dari Chrome, bisa kita ambil banyak ya foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, di sini untuk saya menjadikan referensinya itu yakni foto Kiai Haji Ahmad Dahlan di sini ya. Nah, di sini saya ambil. Nah, ini yang saya ambil Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai referensi. Kita buka dulu lognya dengan klik kiri 2 kali, lalu enter atau klik OK bisa. Setelah itu teman-teman, untuk menghilangkan gambar ini yang kita perlukan hanya gambar ini ya. Yang kita perlukan hanya gambar ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ya. Yang kita perlukan. Jadi kita akan memotong ini. Ini akan dihapus dan juga tulisan Kiai Haji Ahmad Dahlan akan kita hapus. Nah, bagaimana cara menghapus itu? Itu dengan cara kita klik tools polygonal lasso tools, atau bisa juga kita klik huruf L, tekan tombol L. Nah, tekan huruf L, nanti akan pindah, lalu kita potong satu-satu ya, klik kiri untuk accept dia. Nah, kita potong satu-satu seperti ini ya, sesuaikan. Nah, setelah itu kita klik tombol atau huruf M, tekan huruf M, klik kanan pada mouse, lalu pilih layer view cut ya. Nah, akan terbagi. Kita hapus saja yang layar pertama. Nah, hilang. Oke. Selanjutnya kita hapus ini, tulisan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita zoom terlebih dahulu. Ini gambarnya agak pecah ya, soalnya saya download yang resolusi rendah hanya sebagai contoh. Teman-teman bisa download resolusi yang tinggi atau baik ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya sebagai contoh jadi resolusinya agak pecah. Nah, lalu teman-teman bisa klik kembali tools poligonal dengan menekan huruf L, nanti akan pindah ke sini. Lalu teman-teman bisa ikuti saya seperti ini. Kita blok dari sini yang ingin kita ambil. Kita blok. Oke, kita blok, kita blok, kita blok, kita blok lagi seperti ini. Nah, lalu kita blok seperti ini. Nah, seperti tadi kita langsung, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung menekan tombol delete. Nah, akan terhapus. Oke. Jika sudah, Bang, bagaimana nih Bang? Ini masih ada huruf KH-nya. Nah, teman-teman bisa ulangi seperti tadi. Kita blok ya. Kita blok seperti ini. Teman-teman bisa ulangi. Nah, karena saya hanya ambil di sini, kita pilih dari sini. Lalu teman-teman pilih atau tekan tombol B ya di bagian sini, brush atau brush atau apa ya, saya tidak terlalu mahir bahasa Inggris. Nah, teman-teman ubah warnanya dengan menekan tombol I terlebih dahulu. Pilih warna yang ini karena kita ingin menghilangkan huruf KH-nya.
teman-teman bisa pilih setelah teman-teman memindahkan warnanya, teman-teman bisa tekan tombol B kembali, huruf B, lalu teman-teman bisa ubah warnanya seperti ini. Klik kiri lalu warnai. Nah, jika sudah, teman-teman bisa tekan tombol M lalu klik di bagian luar sini, klik pada mouse bagian kiri sekali. Nah, akan terhapus. Di sini saya akan rapikan terlebih dahulu ya teman-teman, karena saya rasa kurang rapi, saya akan rapikan terlebih dahulu. Rapikannya terlebih dahulu. Saya rasa kurang rapi, saya rapikannya terlebih dahulu. Sudah, teman-teman juga bisa seperti tadi ya caranya, teman bisa menghilangkannya. Nah, setelah sudah seperti ini ya, teman-teman bisa menekan tombol atau huruf E untuk menghapus latar warna putih ini. Nah, teman-teman tekan tombol E. Nah, namun teman-teman ke sebelah kiri sini bagian tools, klik kanan pada mouse lalu pilih magic eraser tool ya, yang ini yang ada gambar matahari samping penghapus. Nah, teman-teman langsung klik kiri pada mouse sekali, nanti akan terhapus seperti ini, lalu klik lagi bagian sini, nanti akan terhapus seperti ini. Nah, ini kan terikut nih ya, jadi kita batalkan dulu, kita ubah warnanya seperti tadi menggunakan lasso tools seperti ini. Nah, ini caranya masih seperti tadi teman-teman, jadi saya tidak akan menjelaskannya lagi, teman-teman bisa ikuti cara yang tadi. Nah, kita buat layar baru dulu ya, karena kita akan membuat posisinya mundur atau di belakang gambar utamanya. Nah, kita pilih fill, kita pilih color. Sebelum itu kita pilih color, kita pilih warnanya ini, kita tekan di sini, lalu oke. Nah, tekan muncul seperti ini, teman-teman mundurkan ke belakang, kita tekan huruf M sekali, lalu klik pada luar yang di tag ini, di luar session, klik, lalu kita zoom out dulu. Nah, lalu pada tinggal kita menghapus. Nah, kita hapus di bagian layar satu ya. Nah, akan terhapus seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah terhapus seperti ini, nanti kan di sini kalau saya hilangkan ada hilang ya. Nah, ini yang tadi saya bikin layar baru gunanya supaya seperti ini teman-teman. Lalu kita supaya lebih memudahkan, karena kalau kita pindahkan yang ini dia nggak akan ikut nih. Nah, bagaimana caranya biar dia keikut? Teman-teman bisa memblok kedua layar ini dengan cara klik satu kali dulu pada layar pertama, setelah itu klik atau menekan atau menahan tombol CTRL, lalu klik kiri pada mouse layar yang ingin di blok. Nah, sini kan saya ingin blok 1 dan blok 2. Jadi saya tahan CTRL, blok layar 1 dan 2. Setelah itu kita tekan atau tahan tombol CTRL plus huruf E. Nah, akan tergabung. Sekarang jika dipindahkan, nah, dia akan tinggal. Nah, sekarang kita akan membuat gambar ini terlebih dahulu ya. Nah, kita akan buat gambarnya terlebih dahulu. Sekarang kita pindahkan dulu ke project utama kita. Nah, setelah pindah, sekarang kita pindahkan juga atau kita masukkan sumber kedua kita, yakni gambar. Nah, jadi ini ada gambar kertas sobek ya. Nah, ini adalah bahan mentah yang kita pakai, yakni kertas sobeknya. Kita open. Nah, untuk bahan-bahan ini nanti saya akan bagikan ya di deskripsi video. Teman-teman bisa download ya. Untuk tutorial download banyak di Google, bagaimana, atau di YouTube bagaimana cara mendownload melalui save linku, teman-teman bisa buka.
karena saya menaruh filenya menggunakan save linku ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa memindahkan ini langsung ke file utama atau project utama. Namun ketika kita pindahkan, kita harus mengecilkan terlebih dahulu ya. Nah, kita kecilkan, kita untuk supaya atau membuat gambar ini tidak pecah atau resolusinya tidak hancur pada gambar ini, teman-teman bisa menekan Shift dan Alt ditahan. Sebelum itu kita tekan dulu kiri pada mouse seperti ini, lalu tahan Shift dan Alt, baru kita geser mouse untuk membalikan. Nah, setelah itu kita lepas tombol kiri pada mouse, lalu kita ke sebelah sini, kita masih tetap tahan Shift dan Alt ya, masih tetap tahan. Nah, ini kita tarik perkecil. Oke, jika sudah dirasa pas, kita lepas, lalu lepas tombol Shift dan Alt. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana jika kita tidak menggunakan tombol Shift dan Alt ketika memperkecil gambar. Nah, kita lihat, saya Ctrl T dulu. Nah, ya, untuk membesar atau memperkecilkan gambar, teman-teman atau tulisan, teman-teman bisa Ctrl plus T ya untuk mengubah size-nya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Ini adalah contoh ketika kita mengecilkan tanpa menahan Shift dan Alt, tanpa menggunakan Shift dan Alt. Lihat, nah, gambarnya bisa ditarik kiri kanan nih. Nah, namun jika kita menggunakan Shift dan Alt akan terlihat seperti ini. Nah, biar kita tarik kiri kanan, dia akan acuan utamanya adalah titik di tengah sini. Jadi dia tidak akan berpengaruh ya, besar kecilnya tidak akan berbeda gitu. Kalau ini kan kita bisa larikan ke kanan, ini kalau tidak pakai Shift dan Alt ya, bisa larikan ke atas, bisa larikan ke bawah sampai terjepit seperti ini. Nah, ini gambarnya bisa pecah, makanya kita menggunakan Shift dan Alt. Nah, sekarang kita posisikan dulu ya, samakan, kita ratakan, lalu kita balik. Sorry ya, sini saya akan balik kertasnya terlebih dahulu. Saya balik. Nah, di sini saya akan menggunakan yang besarnya di atas. Nah, oke. Terus, oh iya, salah. Sorry, saya lupa. Saya mau pakai yang besarnya di atas. Jadi saya balik dulu. Saya balik ke kiri. Nah, oke. Nah, proses seperti ini. Teman-teman ubah dulu nama ininya. Ini jadi kertas robek ya, robek lah biar enak didengar. Kalau sobek kayak lari ke roti sih, roti sobek kawan. Nah, ini Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Nah, oke, enter. Sekarang kita pindahkan dulu gambar kertas sobeknya ke bawah dengan kita klik kiri, tahan, pindahkan, geser ke bawah. Nah, setelah itu kita masukkan dulu ke logo. Nah, setelah itu kita klik pada layar Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Lalu kita klik kanan, kita pilih create clipping mask. Dia akan masuk seperti ini. Nah, ini kalau kita rilis dia akan seperti ini, kalau kita create dia akan masuk. Jadi guna dari clipping mask ini, dia tidak akan keluar dari gambar. Nah, ya, gambar yang di belakangnya. Setelah itu kita Ctrl T pada layar Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita besarkan. Seperti tadi, gunakan Shift dan Alt agar gambar tidak pecah. Sorry ya, saya agak sakit. Nah, kita besarkan seperti ini. Saya akan kasih cocok atau kasih pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya.
ini aja ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa sesuaikan. Jika teman-teman rasa kurang pas, teman-teman bisa sesuaikan. Kertasnya juga bisa diperbesar perkecil, jadi sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Saya di sini hanya memberikan contoh. Setelah sudah, teman-teman membuat garis-garis seperti ini, strip-strip kayak seperti garis zebra ini, dengan cara kita tutup dulu ini, kita pilih file, kita pilih neo, kita buat berkas baru atau project baru. Nah, seperti di awal sekali kita ubah dulu menjadi BG Black. Nah, kita buat dengan tekan tombol atau huruf M, kita arsir semua, kita klik kanan, pilih fill, kita ubah warnanya menjadi hitam seperti di awal ya teman-teman. Mungkin yang belum paham bisa diulang, bisa diperlambat juga video ini. Nah, setelah itu klik tombol M, lalu geser di luar kanvas, klik kiri pada mouse satu kali. Nah, akan tertutup seperti ini. Nah, teman-teman bisa buat layar baru lagi, namakan di sini strip line ya, strip line misalnya ya, ini strip line. Nah, gini. Nah, teman-teman bisa menekan huruf atau tombol M terlebih dahulu. Kita membuat kotak ya, kita membuat kotak terlebih dahulu. Setelah itu kita klik kanan, pilih fill untuk membuat warna. Nah, di sini warna yang saya pilih adalah warna ini saja. Klik OK. Lalu klik di bagian luar sekali. Lalu teman-teman bisa perdekat terlebih dahulu dengan menekan huruf Z. Lalu diperdekat seperti ini. Setelah itu teman-teman pilih polygonal tools ya, yang ini, atau menekan huruf L. Nah, ini ya. Itu teman-teman klik kiri sekali, tarik ke ujung sini, ujung ketemu ujung, sesuaikan. Jika teman-teman rasa sudah pas, teman-teman bisa klik, lalu tekan shift, geser sedikit, jangan terlalu panjang, lalu tarik ke sana. Teman-teman rasa kurang pas, bisa lagi diulang, kasih panjang sedikit, tarik lagi. Nah, jika dirasa sudah pas, sudah oke, teman-teman bisa bergeser, tarik, lalu tekan shift lagi, tarik sedikit. Teman-teman bisa panjangkan sedikit. Oke. Jika sudah, teman-teman langsung tekan delete. Nah, pastikan layers yang kita blok adalah layers untuk gambar kotak ini atau gambar di strip line agar bisa terhapus. Setelah itu teman-teman posisikan pada garis-garis yang telah kita buat tadi menggunakan tools lasso atau tools polygonal lasso. Teman-teman tarik ke bawah ya sampai ada gambar kotak seperti ini. Teman-teman klik kiri, tahan, tarik. Nah, teman-teman posisikan seperti ini. Yang ingin dihapus, kita tekan delete lagi, tarik lagi, tekan delete lagi, tarik lagi, tekan tombol delete, tarik lagi, delete lagi, tarik lagi, delete lagi, tarik lagi, ya, delete lagi, tarik lagi, delete lagi, delete lagi, tarik, ya, delete, tarik, delete, tarik, delete, tarik, delete. Oke, mungkin segini saja cukup ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa zoom out dengan tekan huruf Z, klik kanan pada mouse sekali, lalu pilih zoom out. Klik lagi sampai gambar berada di tengah seperti ini. Nah, setelah itu kita klik atau menekan huruf M, klik kiri sekali pada mouse di luar kanvas seperti ini. Nah, sekarang kita klik huruf V, lalu tarik strip ini ke project utama kita. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kenapa tidak muncul Bang gambarnya? Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada gambar anak panah ke bawah.
Jika ada gambar anak panah ke bawah, menandakan bahwa gambar yang terblok ini yang berwarna biru abu-abu lah ini ya, warna abu-abu ini, biru abu-abu ya, dia sedang ada atau aktif clipping max-nya. Nah, jadi jika kita ingin memunculkan gambar tersebut, kita rilis dulu clipping max-nya. Dengan cara apa, Bang? Dengan cara begini. Kita klik gambar yang ingin kita hilangkan atau kita rilis clipping max-nya, kita klik kanan pada layers-nya. Di sini ada tulisan release clipping max. Kita klik kiri sekali. Nah, dia akan hilangkan tombol yang tadi atau anak panah ke bawah tadi. Nah, jika sudah, teman-teman bisa atur posisinya terlebih dahulu, ya, seperti ini. Ya, untuk mengatur posisi agar pas, teman-teman bisa tarik dari kiri sini menggunakan rulers. Untuk menyalakan rulers, untuk menyalakan rulers, teman-teman bisa pilih Windows, ya, Windows. Nanti di bukan di Windows, sorry. Jadi di bagian view, nah ini ada rulers, ya. Atau teman-teman bisa menekan tombol Ctrl plus R atau Ctrl plus R. Nah, kita tarik ke bawah sampai sejajar dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini kita pindahkan dulu. Kita tarik sampai sejajar, kita rasa sejajar. Nah, jika sudah, kita tarik gambarnya. Nah, dia tidak akan melewati garis. Nah, tinggal kita geser sampai menutupi gambar seperti ini. Lalu kita klik di kertas sobek ini, kita hilangkan dulu Kiai Haji Ahmad Dahlannya dengan klik mata ini sampai tidak muncul gambar mata. Nah, di kertas sobek ini kita turunkan juga sampai di garis, ya, sampai di garis, kita rasa di garis. Nah, sudah kita geser, kita besarkan dulu ya ininya, Ctrl T. Kita, teman-teman bisa atur juga posisinya, disesuaikan. Ini saya sesuaikan sedikit, saya rasa kurang rapi ya, saya posisikan sedikit. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa Ctrl V, bisa menekan tombol V, tidak pakai Ctrl, teman-teman klik, lalu posisikan seperti ini. Setelah itu teman-teman, jika ini kan agak kelebihan, teman-teman bisa atur sesuai posisinya ya. Jika sudah, teman-teman tekan huruf W untuk pindah ke tools ini ya, Magic Wand. Nah, ini Magic Wand apakah ya, itulah. Nah, kita blok dulu layers kertas robeknya, klik di sini. Setelah itu kita pindah di strip line, lalu pilih delete. Nah, dia akan terhapus seperti itu teman-teman ya. Setelah itu kertas sobek, kita kembali di kertas sobek, tekan huruf M, klik di luar kanvas untuk menghilangkan garis, lalu kembali ke strip line, kita klik huruf V untuk memindahkan gambar. Kita gunakan navigasi, yaitu tombol atas, harapan atas, kiri, bawah, kanan. Sesuaikan, saya di sini pakai tombol kiri untuk memindahkan gambar ke kiri. Saya sesuaikan seperti ini. Jika dirasa sudah pas, agak ada jarak space sedikit ya, ada space sedikit seperti ini ya, ada space sedikit. Oke, kalau sudah pas, kita munculkan kembali gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jika sudah, kita posisikan kembali gambar Kiai Haji Ahmad Dahlannya. Kita posisikan. Oke. Kita klik clipping max. Nah, ini strip line kita pindahkan ke atas, kita tarik seperti tadi ya. Pindahkan ke atas. Ini Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita klik clipping max biar dia masuk. Nah, oke. Kalau begini sudah rapi. Kita bisa geser sedikit lagi. Kita gambar Kiai Haji Ahmad Dahlannya. Nah, mungkin begini saja ya. Sudah hampir sama ya. Sama. Sekarang bagaimana cara membuat tulisannya, Bang? Oke. Untuk membuat tulisan, teman-teman bisa menggunakan tools text. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit bagaimana menggunakan tools text. Nah, kita paskan dulu lah. Kita paskan.
Ini gunanya untuk menjaga supaya nggak ini ya. Nah, setelah sudah, teman-teman buat lagi dulu, buat terlebih dahulu layers baru Neo. Klik saja OK, resolusi masih sama seperti tadi, width, height, resolution, color mode semuanya sama, klik OK. Kita buat seperti tadi, BG black. Jika teman-teman tidak ingin mengubahnya, bisa saja, ini hanya opsional. Kita klik huruf M, buat seperti tadi, klik kanan pada mouse, pilih fill, pilih color, pilih black, color black, oke, oke. Nah, klik tombol M sekali, klik di luar kanvas untuk menghilangkan ini. Ini sudah berapa kali ya tadi, jadi saya harap teman-teman sudah tahu, sudah paham. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik tombol T untuk pindah ke tools text. Lalu kita blok di sini untuk membuat tulisan. Nah, sini saya akan membuat tulisan seperti ini ya. Accounting is gold, accounting is good. Nah, di sini saya akan membuat tulisan accountingnya terlebih dahulu. Accounting. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ingat teman-teman, jika ingin merubah posisi dari merubah gaya font pada tulisan accounting ini, merubah size fontnya, teman-teman harus memblok terlebih dahulu seperti ini. Klik kiri pada mouse, ditahan, tahan kiri pada mouse, lalu ditarik sampai terblok semua fontnya atau hurufnya. Setelah itu teman-teman baru bisa mengubah. Saya akan ubah warnanya menjadi putih. Nah, terubah. Sudah, sini saya pakai warna putih ya. Ya, putih. Jadi saya akan warna putih. Nah, jika sudah, teman-teman posisikan pas, terasa sudah pas. Dan jika di sini tulisannya accountingnya, accounting is ya, nyambung ya, kita tambahkan kata is. Kita perbesar biar kelihatan. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa pilih karakter di bagian Windows, ada sini tulisan karakter. Nah ya, karakter. Nah, ini karakter nanti akan muncul seperti ini jika teman-teman klik. Nah, teman-teman bisa atur lebar hurufnya. Di sini saya akan pilih 100 saja. Oh, kurang bagus ya kalau 100, 200. Nah, oh jangan 150. Cocok. Ya, ini teman dari anunya teman-teman saja ya, pengennya seperti apa. Sini hanya memberikan contoh. Sini juga 150. Oke, jika sudah, untuk panjang ke bawah, lebar ke samping 100, kita pilih 90 saja. Jika sudah, kita oke. Kita klik tombol centang, kita klik tombol V, pindahkan ke tengah dulu ya. Kita pindahkan ke tengah. Jika sudah, lalu apalagi ada stroke ya. Untuk membuat stroke ini teman-teman buat dulu di sini layers baru, create a new layers yang gambar ini ya, kayak kertas dilipat, klik sekali, lalu ubah di sini menjadi stroke namanya. Tidak diubah juga tidak apa-apa, dari kemauan teman-teman. Saya mengubahnya di sini hanya untuk memudahkan mencari layersnya. Nah, sini setelah itu teman-teman blok tulis bagian teks accounting is-nya, cukup ditekan klik kiri pada mouse sekali di bagian accounting is ini atau teksnya. Lalu kita pindah di tools W. Nah, ini atau magic wand. Nah, mungkin teman-teman pertama akan berada di quick selection. Teman-teman bisa klik kanan pada mouse di bagian sini, lalu pilih magic wand tools. Lalu kita blok satu-satu hurufnya. Nah, sebelum blok teman-teman, sebelum kita maksudnya mengarsir huruf-huruf ini satu persatu, teman-teman pindah dulu atau blok tulisan atau layar stroke ini yang kita namai stroke. Lalu kita mulai mengarsir atau membuat atau
memindahkan ya jenis huruf-huruf ini nantinya untuk membuat stroke. Teman-teman bisa tekan huruf atau tombol shift, ditahan, lalu klik kiri pada mouse. Ya, ingat harus sudah berada di tools Magic Wand, yaitu dengan menekan huruf W, dan juga berada di blok atau di layar stroke, ya, layar yang masih kosong. Kita klik, harus berada di sini dulu ya, bukan di stroke. Tapi nanti setelah kita ingin membuat stroke baru kita pindahkan dulu ke sini. Jadi kita blok di bagian teks dulu. Kita blok di sini, tahan shift biar bisa memblok atau mengarea semua huruf ini ya. Kalau kita tidak tahan shift dia akan berpindah. Nah, berpindah kan tidak ikut terblok satu persatu. Nah, caranya agar terblok satu persatu, kita bisa tahan shift. Nah, kita tahan shift lalu klik kiri pada mouse satu persatu sambil kita blok satu persatu. Kita blok. Harus menggunakan kesabaran teman-teman, seperti kalian menonton video saya ini harus menggunakan kesabaran. Saya tahu pasti teman-teman semua pada emosi ya, sorry. Baik, setelah terblok seperti ini, teman-teman, yang seperti tadi saya bilang, pindah ke bagian blok atau layar stroke. Kita blok stroke-nya, kita tekan huruf M biar pindah ke tools M, lalu kita klik kanan pada mouse, kita pilih stroke. Nah, untuk lebarnya atau ketebalannya kita bisa pilih. Di sini saya pakainya 3 pixel dan warnanya adalah warna putih. Nah, stroke ini adalah warna di luar dari area yang di. Nah, kita klik tombol V. Di sini belum kelihatan ya. Jadi kita klik tombol V, lalu kita gunakan tombol navigasi. Yang mana tombol navigasi? Yaitu arah panah atas, bawah, kiri, dan kanan pada keyboard. Nah, di sini saya gunakan. Nah, saya klik bawah munculkan kiri. Nah, sini saya sesuaikan ya. Di sini dia agak nggak terlalu turun ya. Seperti yang saya bikin, saya akan sesuaikan tidak terlalu turun, hanya seperti ini. Nah, setelah itu kita buat grup baru. Kita namakan di sini accounting is. Nah, struknya kita pindahkan ke daerah bawah. Nah, kita tekan atau tahan Ctrl sambil klik kiri pada mouse, kita blok semua. Tahan, klik kiri pada mouse, tahan, lalu masukkan ke dalam folder accounting is. Nah, jika kita tutup, semuanya akan tertutup. Ini gunanya folder ya, jika kita hilangkan matanya, semuanya akan hilang. Namun jika kita hanya menekan pada sininya layarnya, ini yang akan hilang. Saya menjelaskan ini supaya saya harap teman-teman sudah tahu ya. Oke, setelah itu kita tutup, lalu kita buat folder baru lagi, yang mana ini adalah kita buat tulisan ini goals good. Nah, cara buatnya yakni kita ubah dulu namanya menjadi goal and good. Nah, seperti ini. Kita hilangkan dulu ini accounting is biar tidak mengganggu. Kita buat layar baru, kita namakan di sini line shape seperti ini. Line shape itu yang ini ya, yang kita buat layar untuk line shape itu adalah yang ini yang garis-garis di antara tulisan goal dan good, itu yang akan kita buat nantinya. Tapi sebelum itu kita buat dulu tulisan goal and good. Oke, kita klik lagi tombol shape baru, kita pilih teks, lalu kita blok seperti tadi. Sini saya akan buat tulisannya yaitu goal. Nah, jika sudah, kita kecilin, sesuaikan. Jika sudah seperti ini, kita sesuaikan saja warnanya di sini.
sorry, kita buka lagi. Warnanya adalah warnanya putih ya, putih dan kuning. Nah, kita akan buat putih dulu. Langsung saja kita klik OK, tarik ke tengah, gunakan atau tahan tombol shift dan alt. Setelah itu kita duplikat saja ya, duplikat dan ubah namanya menjadi good. Nah, habis itu kita blok, kita pilih copy atau tekan atau tahan Ctrl plus C, habis itu OK. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa klik 2 kali pada kotak yang ada huruf T nya bagian layar good. Teman-teman tekan atau tahan tombol Ctrl plus A, akan muncul seperti itu. Kan teman-teman langsung pastikan yang tadi kita copy, yaitu tulisan good, yaitu dengan menekan Ctrl plus V. Nah, dia sudah berubah. Teman-teman bisa langsung tekan centang. Nah, untuk memindahkannya teman-teman tekan huruf V. Nanti akan berganti menjadi anak panah. Teman-teman tekan huruf atau tombol shift, tahan ya, shift dan alt bersamaan. Sebelum itu teman-teman tekan dulu mouse kiri ya. Habis itu tekan dan tahan shift alt agar dia lurus dengan tulisan yang di atas. Nah, dia tidak bengkok-bengkok nih. Nah, biar gua tarik kiri kanan tidak bengkok, dia lurus nih. Nah, itu gunanya shift dan alt juga ya, bukan cuma untuk memperbesar gambar atau memperkecil gambar dengan resolusi yang sama, tapi juga untuk memindahkan tulisannya itu rata. Nah, setelah itu kita masuk di line shape, kita pindahkan dulu ke tengah karena dia nanti berada di tengah. Kita pilih tools ini ya, bagian yang kotak, kita tarik dari sini ke ujung, kita pindahkan dulu. Nah, kita klik huruf M, klik kanan, pilih fill, warnanya seperti tadi. Sini saya pilih warna putih sesuai dengan ini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik kanan, lalu kita potong-potong dengan cara menggunakan tools poligonal atau huruf L. Kita potong di sini, saya akan memotongnya. Sini sesuai kehendak teman-teman, ingin memotongnya seperti apa. Di sini saya memotongnya menggunakan tools poligonal, dan juga saya potong sesuai keinginan saya. Di sini teman-teman bisa sesuaikannya sesuai keinginan teman-teman, ingin memotongnya seperti apa, itu dari keinginan teman-teman sekalian. Saya hanya mencontohkan di sini ya. Jika sudah, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, sudah dirasa rapi. Di sini saya tidak terlalu samakannya, saya rubah sedikit sesuai dengan keinginan saya. Jika sudah, teman-teman ubah. Oh ya, untuk warna tulisan good-nya kita pakai stroke ya. Ini ada stroke-nya, teman-teman bisa lihat. Ini ada stroke-nya. Nah, ini ada warna, ada stroke-nya. Nah, kita tambahkan stroke. Caranya masih sama seperti tadi. Teman-teman masuk dulu di good, tambahkan shape atau layar baru ya, ubah nama layarnya menjadi stroke good, yaitu warna stroke untuk tulisan good. Jadi kita kasih nama stroke good. Nah, setelah itu kita masuk pada teks good ini, klik di bagian sini, jangan klik di bagian sini, nanti masuk di teks. Kita klik di sini saja untuk memblok layar. Setelah itu kita tekan magic wand, yakni huruf W, untuk pindah di tools magic wand yang ini, yang gambar kayak tongkat peri ya. Setelah itu kita blok tulisannya dengan tekan shift tahan. Kita blok seperti tadi satu persatu untuk membuat stroke-nya. Nah, setelah itu kita masuk di layar sini, lalu kita tekan huruf M supaya pindah di kotak, lalu klik kanan pada mouse, pilih stroke. Nah, kita pilih warnanya adalah
kuning tadi. Ini saya pakai kuning ini aja. Oke. Nah, setelah sudah begini, sama seperti tadi, jika belum muncul, teman-teman bisa klik huruf V, lalu gunakan tombol navigasi, ini tombol anak panah. Nah, sini saya geser sedikit ke bawah. Saya geser sedikit ke bawah. Nah, sini struknya saya pindahkan ke bawah, tulisan good. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa tutup lagi, ya, hilangkan lagi. Nah, lalu tulisan seperti apa lagi? Accounting is-nya tadi sudah ada ya. Accounting is. Oke. Jadi ini nanti yang untuk accounting is yang dua ini dengan yang ini, kita copy saja dari yang atas ya, kita duplikat. Jadi sekarang saya yang akan menjelaskan di bagian yang ini. Ya. Yang bagian ini, yang anak panah, ini yang akan saya jelaskan selanjutnya karena yang di bagian anak panah warna hijau ini, ya, yang bagian anak panah warna hijau ini saya telah jelaskan, ya. Yang tadi teman-teman tinggal copy saja. Teman-teman bisa langsung copy saja dari yang ini, stroke yang telah kita buat. Yang ini ya. Teman-teman bisa langsung copy saja dari stroke yang telah kita buat. Nah, ini adalah stroke-nya. Nah, ini ya. Nah, ini stroke-nya tinggal teman-teman copy, dan untuk yang apa bagian tulisan good and goals-nya itu kan sudah saya jelaskan juga. Ini dia good and goals-nya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Mungkin tulisan good and goals-nya ini terlalu besar ya, jadi saya akan potong sedikit di sini. Saya sesuaikan sedikit saja teman-teman. Saya pindahkan tulisan good-nya sama stroke-nya. Saya hilangkan dulu. Saya pilih ini, saya pindahkan sedikit ke atas. Biar rapi, oke. Setelah itu saya tutup kembali. Nah, jika sudah seperti ini, saya rasa teman-teman sudah mulai mengerti. Seperti yang tadi saya bilang, yang ini tidak perlu saya buatkan, ini juga tidak perlu. Saya akan menjelaskan di bagian sini, ya. Bagian sini yang akan saya jelaskan bagaimana cara membuat tulisan yang ini, warna putih dan ini, ya. Oke. Mari langsung kita jelaskan. Kita masuk dulu ke file, pilih new, buat project baru. Seperti tadi, ubah namanya menjadi BG Black. Setelah itu huruf M kita blok semuanya, klik huruf M lagi, klik kanan, pilih fill, pilih content, pilih colors, ubah warna hitam, color ya, bukan color ya, itulah. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung klik tombol T untuk pindah di tools text, blok lagi, dan kita masukkan tulisannya. Nah, di sini tulisannya that we are no longer, that we are no longer, that we are no longer, ya, nggak ketikkan lagi huruf N nya, no longer, that we are no longer the people without goal. Ini artinya kami bukanlah orang yang tanpa tujuan, ya, tetapi kami adalah orang-orang yang dimana kami adalah orang-orang yang mempunyai tujuan, dan tujuan itu adalah untuk menjadi orang yang baik. Oke, seperti itulah intinya. Longer, kita enter, terus bagian ini the people without goal, orang tanpa tujuan, the people without goal, enter.
goal, but we are people who but we are people who but people who have goals, and that is have goals and have goal and apa tadi, kita perbesar dulu, have goals and that is have goals and that is towards to be good toward, kita pindahkan towards to be good people, towards to be good people. Oke, sampai situ saja. Nah, kita ubah warnanya menjadi warna putih dulu. Nah, tadi kan kalian melihat tulisan goal dan good yang kita buat. Nah, ini adalah yang kita akan warnakan adalah tulisan goal ya. Tulisan goal dan good. Oke. Itu yang akan kita warnakan. Nah, baik. Sekarang kita warnai. Untuk mewarnai tulisan begini, satu kotak begini yang kita ingin warnakan hanya warna huruf atau kata-kata tertentu, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita klik bagian color picker atau text color, lalu ubah warnanya yang sesuai dengan keinginan yang kita mau. Sini saya ubah, terus ini juga saya ubah ya, saya ubah sesuai keinginan saya. Kamu nggak bisa ubah, hanya aku yang bisa. Nah, sini and to be good people. Oke, selesai. 3 kan, 1 2 3. Oke, 1 2 3. Call who that is people. Oke, sekarang kita ubah tulisannya menjadi 250. Nah, seperti ini. Oke, tutup. Sekarang kita udah buat, sudah. Oke, sekarang kita tinggal pindahkan. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, kita tidak perlu buat ini lagi accounting-nya, tinggal kita duplikat semuanya ya. Kalau membuat tulisan seperti streetwear begini yang ada begini-begininya, double-double, ini biasanya hanya kebanyakan mainnya di duplikat ya. Untuk pengaturan besar kecilnya kan bisa kita atur. Nah, sekarang kita masuk kembali, kita tutup dulu logo, kan kita tambah grup baru, nama grupnya adalah bahan. Nah, ini semua kita masukkan ke dalam, lalu kita kunci. Oke, kenapa kita kunci semua? Karena kita ingin menyalin biar tidak masuk-masuk. Nah, yang pertama kita salin adalah tulisan accounting is. Kita klik pada foldernya, klik huruf V atau tekan huruf V, kita tarik ya, klik kiri pada mouse, tahan, kita tarik ke sini, pindahkan. Nah, sudah seperti ini. Yang kita atur posisinya. Jika dirasa terlalu besar, bisa teman-teman kecilkan. Ingat, jika mengecilkan huruf, teks, atau apapun itu, gunakan Shift plus Alt biar gambarnya tidak kacau balau. Ya. Nah, saya gunakan seperti ini. Jika sudah, klik OK saja. Setelah itu, kita salin lagi goal end-nya, klik bagian sininya sampai berwarna abu-abu kebiruan, klik huruf V, kita tarik ke sebelah,
Lalu sama seperti tadi, Ctrl T untuk mengatur size. Ingat gunakan Shift plus Alt, tarik dari ujung pelan-pelan sampai dirasa lumayan kecil, tarik, posisikan dengan pas ya, posisikan dengan pas. Di sini saya posisikan agak ke atas. Jika sudah, klik OK. Dan untuk accounting is nya juga saya naikkan sedikit, saya kasih pas. Tulisannya juga saya kasih agak besar. Untuk tulisannya saya besarkan ininya ya. Saya klik dulu di sini di bagian accounting is jangan, langsung saya kita Ctrl T saja ya, atau resolusinya dari sini saya tarik sedikit. Oke, dan teman-teman maunya bagaimana, saya di sini sesuai kemauan saya. Teman-teman rasa kurang bagus, ini hanya memberikan contoh, lalu oke. Nah, setelah itu kita copy di bagian struknya. Jadi kita masuk di sini, bagian accounting is, kita pilih duplicate group, kita ubah namanya menjadi accounting is struk 1. Nah, ini kan struknya ada 2 ya, 1 2 ya, 1 2 yang ini ya. Jadi kita ini 1, ini 2. Jadi kita sesuaikan dengan jumlahnya. Kita salin lagi, kita duplicate group, ubah menjadi 2, enter. Lalu kita hapus di bagian folder accounting is struknya ini, kita hapus yang tulisannya, yang ada teksnya ini kita hapus. Kita sisakan yang layar struknya saja, kita hapus. Terus begitu juga yang di folder struk 2 nya kita hapus. Nah, kita pindahkan dulu yang accounting is struk 1 atau 1. Kita klik huruf V, kita tarik ke bawah. Ingat gunakan Shift dan Alt agar lurus ke bawah. Tahan, ini kan kalau gua kiri kanan nggak terkecoh dia. Itu gunanya Shift dan Alt ya, biar meratakan tulisan. Nah, di sini kita taruh di sini saja. Di sini kan jadi taruh. Oh, agak naik dia. Agak naik. Kita naikkan lagi. Tahan Shift dan Alt. Sorry. Tahan Shift dan Alt. Tarik. Nah, seginilah. Lalu tarik lagi yang struk 2. Ingat, tahan, klik Shift dan Alt, tarik. Ini jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Jadi kita gunakan navigasi saja untuk pengaturan jarak. Nah, jika sudah, sekarang tulisan that we are no longer-nya. Nah, kita tutup, kita kunci semuanya, kita blok dengan tekan Ctrl, kita tutup. Sekarang kita salin tulisan ini that we are no longer. Kita buat grup dulu, kita ganti nama menjadi that, sesuai kata depannya aja ya, that we are no longer atau kalimat depannya. Nah, kita blok misalnya, kita masukkan ke dalam situ. Kita ini BG Black jangan ya, ini cuma backgroundnya. Kita klik V, kita tarik ke project pertama yang ini, salin. Nah, dia kan posisinya di bawah sini kan. Nah, kita tinggal pilih, kita ubah ukurannya. Ukurannya kita ubah menjadi 150. Oke. Untuk jaraknya agak jauh lah. Jaraknya dekat. Jadi kita ganti untuk jarak ke bawahnya. Kita pilih jarak ke bawah yaitu pelipatan dari 150 yaitu 300. Nah, seperti itu. Oh, jangan, kita kasih saya 270, dekat-dekat aja. 270 kurang 250. Nah, cocok. Oke.